Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memulaikan ibadah kita saat ini, ibadah dari kolom 1 sampai 16, Jemaat Bethlehem Tata Aran 2. Marilah kita buka ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1, indahnya saat yang teduh. Marilah kita takbiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Marilah kita kidungkan lagi NNBT nomor 28 ayat 1, Ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu marilah kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah menyatakan kasih setia dalam kehidupan kami umat manusia, yang telah memberi kami keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, sebab di hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat melakukan semua hal yang harus kami kerjakan dalam panggilan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kami.
baik melalui pekerjaan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan dalam pelayanan kami. Kami telah berupaya berjuang bekerja, dan kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan Allah, kami telah ada dalam persekutuan Jemaat Bethlehem Tata Aran 2 lewat ibadah kolom. Walaupun sampai saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami yakin ada penyertaan Tuhan Allah yang dianugerahkan bagi kami lewat persekutuan kami. Kami memohon ya Tuhan Allah, kiranya lewat persekutuan ini pun kami semakin menerima berkat di dalam Engkau yang selalu menganugerahkan kami kehidupan yang dilayakkan. Dan karena itu, lewat persekutuan ini kami datang dalam kerendahan hati kami. Kami membawa segala hal yang sudah kami lakukan. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan ataupun tidak. Karena kami menyadari sebagai manusia, ternyata ada banyak hal yang sudah kami lakukan yang seringkali menyakitkan Tuhan dan sesama kami manusia. Dengan tulus kami memohon kepadamu Tuhan, ampuni kami dari salah dan dosa kami. Sadarlah kami bahwa kami sering meragukan akan kasih-Mu untuk hidup kami. Ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup yang kami jalani ini. Kami memohon kiranya oleh kasih-Mu, iman kami semakin diteguhkan, supaya kami menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu, apapun yang kami hadapi dalam hidup yang kami jalani ini. Dan jika kami telah melalaikan bagian yang harus kami kerjakan dalam kehidupan rumah tangga kami, apakah kami sebagai bapak atau ibu atau anak-anak, sehingga kebahagiaan tidak teralami dalam hidup karena kami hanya mengutamakan kepentingan kami sendiri, maka kami hanya datang kepadamu Bapa, memohonkan pengasihan di dalam Engkau untuk kami diampuni dan dibaharui, supaya kami dapat mampu untuk melanjutkan kehidupan dalam kehendak-Mu lewat berbagai tugas yang dipercayakan bagi kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, agar apa yang Engkau kehendaki akan teralami, yaitu hidup dalam kebahagiaan yang diperkenankan oleh Tuhan. Bapa, kami juga datang dalam kerendahan hati, memohon jika kami melalaikan tanggung jawab pelayanan kami sebagai gereja Tuhan yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi garam dan terang dunia, tapi kami tidak mampu mewujud nyatakan kasih-Mu, maka kami memohon, kasihanilah kami Bapa. Ampuni kami dari segala dosa dan layakkanlah kami dalam persekutuan kami saat ini. Dan biarlah oleh kasih karunia-Mu kami dibaharui. Hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, Tuhan yang telah mengampuni kami dari segala dosa, kami berdoa dan memohon pengampunan di dalam Engkau. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Wahyu 15 ayat 3b. Mari kembali kita sambut dengan melakukan NNBT nomor 31 ayat 1. Oh
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita berdoa. Memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya oleh kasih-Mu kami diberi hikmat untuk dapat memahami firman dalam persekutuan kami saat ini. Sebab kami memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang Engkau perkenankan untuk kami lakukan dalam hidup ini. Begitu banyak cobaan dan tantangan yang kami hadapi ketika kami berupaya untuk melakukan hal yang baik yang Engkau kehendaki. Karena itu tuntunlah kami dengan firman-Mu Bapa, supaya kami hidup dalam kebenaran. Dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu saja kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh firman dalam persekutuan kami ini. Dan Engkau pakai hamba-Mu melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus untuk dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka biarlah Tuhan Engkau berfirman dalam persekutuan ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan membaca firman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayatnya yang pertama sampai ayat 7. Bagian pembacaan kita sepanjang minggu ini dalam pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pendupaan-pendupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pendupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah bagian firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-34 ayatnya yang pertama sampai 7. Dan tentu bagian ini menjadi perenungan kita. Ketika saat ini kita sedang dalam persekutuan ibadah kolom dari kolom 1 sampai kolom 16 Jemaat Bethlehem Tataaran 2. Kita sangat mengucap syukur
kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengakui betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun kita saat ini masih menghadapi pergumulan dunia karena pandemi COVID-19 ini, tapi ternyata kesempatan untuk beribadah tetap menjadi bagian kita. Walaupun memang sampai saat ini belum ada persekutuan bersama dalam satu tempat karena kita masih beribadah di rumah kita masing-masing seperti yang kita lakukan saat ini. Tapi tidak mengurangi hikmahnya kita beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Tentu sambil kita berdoa agar pandemi ini segera akan berakhir. Supaya kita bisa lagi berkumpul dalam persekutuan yang beribadah lewat kolom, bukan lagi di rumah kita masing-masing, tapi ada tempat-tempat di mana kita berkumpul, beribadah, bahkan di rumah gereja yang telah menjadi kerinduan kita untuk ada dalam persekutuan. Dan kita sadari pula bahwa pandemi ini telah menimbulkan dampak yang sangat serius pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini. Bahkan menimbulkan kekhawatiran yang sangat menakutkan. Tetapi mari kita tetap yakin pada pertolongan, pada kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberi kita hidup dalam penyelamatan yang dikerjakannya melalui kematian dan kebangkitannya. Dan dalam situasi yang demikian seperti yang kita hadapi, bahkan dihadapi oleh dunia ini, maka persekutuan kita warga gereja Masehi Injili di Minahasa, kita dihentar dalam pemahaman bersama melalui kitab 2 Tawarik pasal 34 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 ini. Kita memahami bahwa perikop ini atau perikop pembacaan kita ini ternyata dia termasuk dalam kumpulan catatan sejarah pemerintahan raja-raja Yehuda. Dan khusus pasal pembacaan kita yaitu 34 ayat 1 sampai 7 ini merupakan catatan sejarah mengenai pemerintahan Raja Yosia. Raja Yosia ini adalah anak dari Raja Amon. Raja Amon ini dicatat dalam firman bahwa dia adalah seorang raja yang tidak takut akan Tuhan, yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam pemerintahannya sebagai seorang raja di Yehuda. Dan Yosia ini mempunyai seorang ibu yang bernama Yedida. Catatan-catatan firman mengatakan bahwa Yosia menjadi raja sejak kematian ayahnya, Raja Amon. Dan pada waktu itu Yosia dalam catatan firman dia baru berusia 8 tahun. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman mengatakan bahwa Yosia ini, ia adalah raja yang baik di mata Tuhan. Bahkan dia termasuk dalam rentetan raja-raja yang mendapatkan penghargaan. Bahkan catatan firman mengatakan bahwa tingkah laku dan kehidupannya disamakan seperti Daud bapa leluhurnya yang takut akan Tuhan. Ayatnya yang kedua berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kisah raja-raja, baik Israel maupun Yehuda, pemerintahan Daud menjadi patokan raja yang takut akan Tuhan. Yosia paham akan situasi kehidupan keagamaan rakyatnya pada waktu itu, di mana dia memahami atau mengetahui bahwa mereka hidup jahat di mata Tuhan. Keberdosaan yang telah dibuat oleh para raja Yehuda terdahulu juga telah melibatkan seluruh bangsa Yehuda melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, situasi inilah yang mendorong Yosia untuk membaharui kehidupan Yehuda yang telah jatuh berpaling dari Allah, bahkan terjadi dalam pemerintahan Raja Manasia, kakeknya, kakek dari Yosia ini Manasia, dan Amon bapaknya, yang dikatakan oleh firman sebagai raja-raja yang jahat dalam keagamaan di mata Tuhan. Itu bisa kita lihat juga dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18. Nah, Yosia menata kembali tatanan yang rusak ini dan dimurnikan kembali dari segala macam penyembahan berhala. Dan dia mengharuskan semua orang Yehuda untuk menyembah kepada Allah yang ia sembah. Allah dari Daud leluhurnya. Yosia percaya bahwa bangsa ini jatuh dan mendapatkan hukuman dan hancur berantakan karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka dimurkai oleh Allah karena dosa atau kesalahan mereka. Demikian pun Raja Yosia percaya bahwa bangsa ini akan jadi baik, menikmati keamanan, ketentraman, kalau mereka takut akan Tuhan. Dan apa yang diungkapkan ini senada dengan yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia, seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 yang berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan." Jemaat Tuhan, hal yang dilakukan oleh Yosia sangat luar biasa. Yosia melakukan reformasi spiritual besar-besaran. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan. Ia menghancurkan pendupaan-pendupaan, ia menghancurkan tiang-tiang berhala, dan menghamburkan ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala. Seperti dalam catatan ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Bagaimana ditulis mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya, ia menghancurkan pendupaan-pendupaan yang ada di atasnya, ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, dan seterusnya. Yang diungkapkan dalam ayatnya yang keempat sampai 7. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan ayat 3 dalam pembacaan kita mengatakan bahwa dasar pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia diawali dengan penyerahan diri akan pertolongan Tuhan Allah. Dengan ungkapan, ia mulai mencari Allah Daud. Ayat ketiga dalam pembacaan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sikap Yosia ini menunjukkan bahwa pembaharuan dan pemulihan itu hanya dapat terjadi ketika Allah pemilik kehidupan berperan di dalam proses pembaharuan tersebut. Dan itu diyakini oleh
Yosia, sehingga hal yang ia lakukan dalam upaya dia mau membaharui, mereformasi kehidupan umat adalah dia mencari Tuhan. Karena baginya bersama dengan Tuhan dia mampu. Sama pun dengan keyakinan kita dalam segala hal yang kita lakukan, ketika kita menghadapi pergumulan atau kita bekerja, kita berjuang dengan berbagai tantangan, kita mengatakan bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kerinduan daripada Yosia adalah agar bangsanya mengalami pertobatan, ya, supaya mereka kembali kepada Allah dan melakukan hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan Allah. Karena ketika mereka tidak melakukan hukum dan ketetapan Allah, meninggalkan Tuhan, maka mereka mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan juga pembuangan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, catatan-catatan ini juga mengingatkan kita bagaimana kita hidup dalam kehendak dan takut akan Tuhan. Ya. Seperti yang diharapkan juga oleh Yosia kepada umat Yehuda pada waktu itu. Dia merindukan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Ya. Dan dia mengatakan bahwa pertobatan tidak hanya cukup sadar akan dosa, atau hanya mengaku dosa dan memohon pengampunan dan pemulihan hidup. Baginya, pertobatan tanpa buah pembaharuan diri tidak akan pernah membawa hidup seseorang berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya. Karena pembaharuan diri merupakan sebuah sikap nyata seseorang untuk merubah perilaku hidupnya dari yang tidak baik menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Ya. Kalau kita hubungkan pun dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2, dia pernah berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ketika kita ada pembaharuan budi, maka kita akan dapat membedakan mana yang dikehendaki oleh Allah, mana yang baik, dan mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Hal-hal seperti itulah yang diharapkan untuk terjadi dan teralami dalam hidup, menjadi sikap hidup orang-orang yang percaya, yang selalu dibaharui oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, dari catatan pembacaan ini kita mau melihat bahwa ternyata prinsip hidup yang takut akan Tuhan dan karena kepatuhan kepada Tuhan, juga karena Yosia, raja yang haus akan kebenaran dan keadilan, maka ia berhasil mentahirkan seisi negeri dan rakyatnya dari penyembahan berhala dan ketidaktaatan kepada hukum-hukum Allah. Raja Yosia dapat memulai pekerjaan dengan baik dan mengakhiri dengan baik karena ia takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan, Tuhan Allah ternyata tidak segan-segan untuk melimpahkan kasih setianya kepada orang yang percaya melakukan kehendaknya dengan tulus hati. Karena pertolongan yang sejati hanya ada pada Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan. Nah, seperti Raja Yosia dapat melakukan reformasi spiritual besar-besaran kepada bangsanya,
karena Tuhan ada di pihaknya. Kita percaya juga bahwa kita akan dapat menghadapi pergumulan yang kita gumuli saat ini. Akan seluruh dunia menggumulinya, ya. Negara kita juga, di daerah kita juga ini sedang menggumulinya, yaitu pandemi COVID-19 ini, yang telah membawa keresahan, kesulitan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita yakini dapat melalukan badai ini dalam kuasa dan kehendak-Nya. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu berharaplah kepada Tuhan. Memohonlah kasih sayang-Nya. Memohonlah perlindungan-Nya. Sambil tentu kita mengakui semua hal yang sudah kita lakukan. Kita memohon pengampunan di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Sambil hindarilah hidup saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tapi marilah kita membaharui kehidupan kita dalam kasih-Nya, melihat semua hal yang telah dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup yang kita jalani. Walaupun ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, termasuk pergumulan pandemi COVID-19 ini. Ya. Berharaplah kepada Tuhan, ya, supaya badai ini bisa teratasi. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sambil kita diingatkan, ya, teruslah melaksanakan pelayanan kasih. Salinglah membantu satu dengan yang lain. Terutama bantulah kepada mereka yang berkekurangan karena dampak pandemi COVID-19 ini. Ketika kita melaksanakan, di sanalah berkat. Dan ketika kita melaksanakan hal itu, maka itulah wujud panggilan kita sebagai gereja yang terutus untuk menjadi garam dan terang dunia. Sambil kita turut mengambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi ini dengan mengikuti semua anjuran yang dianjurkan untuk torang baking, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak gereja. Kita diingatkan untuk tinggal di rumah. Kalau tidak ada hal-hal yang penting untuk kita keluar, jangan keluar rumah dulu. Ya. Kita rajin cuci tangan sesering mungkin sambil pakai sabun. Bahkan juga pakailah masker di mana kita berada. Karena ketika kita melakukan ini, berarti kita menjadi bagian dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena orang semua berharap badai ini berlalu, pergumulan atau masalah ini berlalu, supaya kita dapat beraktivitas dengan baik, tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu dasarkan hidup kita kepada Tuhan, yakinkanlah dalam hidup kita akan ada pertolongan dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyertai langkah kehidupan kita. Berjuanglah selalu, berusahalah, dan rajinlah kita beribadah, berdoa, dan dalam segala hal kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kita. Terpujilah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Dengarkanlah nats persembahan dalam kitab Mazmur 116 ayat 12-17a. Dia berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu."
Sambil memberi, kita melakukan NKB nomor 199 ayat 1, sudahkah yang terbaik kuberikan? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami membawa syukur kami. Karena dalam persekutuan ini, kami telah menerima berkat melalui firman yang meneguhkan iman kami. Untuk selalu ada dalam komitmen iman. Apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya akan kasih karunia Tuhan Allah yang dianugerahkan untuk menjadi bagian hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas persekutuan yang Engkau karuniakan bagi kami Tuhan. Walaupun sampai saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Karena kami masih dalam pergumulan bersama tentang penyebaran pandemi COVID-19. Tapi kami percaya dalam kehendak-Mu, maka pandemi ini dapat dipulihkan. Kami memohon hanya kepadamu Bapa, kiranya pandemi virus corona ini segera akan berakhir. Tetapi semuanya itu dalam kehendak-Mu. Kami hanya berharap di dalam kasih dan di dalam kuasa-Mu. Sambil kami terus menggumulinya di dalam doa. Bersama-sama dengan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Karena pandemi COVID-19 ini. Berkenanlah Engkau Bapa memberikan pemulihan dalam hidup mereka. Termasuk di dalamnya tentu mereka yang sedang mengalami sakit. Apapun sakit yang mereka alami, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat memberikan apa yang mereka harapkan. Karena mereka berharap mereka dapat memiliki kekuatan dan kesehatan. Supaya dengan demikian mereka akan dapat kembali beraktivitas untuk melanjutkan semua tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Tolonglah juga mereka semua bersama dengan keluarga mereka, supaya menghadapi pergumulan-pergumulan karena sakit, bahkan karena pandemi COVID-19 ini, supaya mereka diberi kekuatan iman untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan mereka meyakini akan kuasa dan kasih-Mu untuk dapat memulihkan mereka. Dan diberkatilah segala upaya mereka Tuhan Yesus, termasuk di dalamnya Engkau kuduskan apa yang mereka pergunakan seperti obat-obatan dan makanan dan minuman, supaya dengan demikian benar-benar kuat dan sehat mereka miliki. Dan mereka selalu mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, penolong kami yang sejati. Tapi juga ya Tuhan, kami memohon kepadamu juga, kiranya Engkau pun ada bersama-sama dengan para medis yang ada, dokter, perawat, tenaga kesehatan, di saat-saat mereka sedang melakukan tanggung jawab mereka. Berikanlah mereka hikmat, kuat dan sehat, dan berkati semua upaya mereka.
Bahkan juga berkati kehidupan keluarga mereka Bapa, dan biarlah oleh kasih-Mu mereka dihindarkan dari virus corona ini. Engkau adalah Allah penolong yang sejati dan kekuatan kami dan sumber kehidupan kami. Engkau tahu apa yang mereka harapkan untuk teralami dalam kehidupan mereka. Hanya kepadamu kami membawa kehidupan mereka Bapa. Sambil pun Engkau memberkati pemerintah yang ada di negara dan bangsa kami ini. Ketika pun mereka berusaha menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Berikanlah hikmat agar dapat mampu mengambil langkah-langkah yang baik dan tepat dan dapat berhasil menanggulangi penyebaran virus corona ini. Tapi juga bersama dengan seluruh masyarakat yang ada, bersatu mengambil sikap yang tepat agar apa yang kami harapkan, yaitu virus corona ini dapat berakhir. Bapa Sorgawi, maka oleh kasih sayang-Mu Engkau menyertai pemerintah kami, baik yang di pusat, presiden dan wakil presiden, di daerah, gubernur dan wakil, bupati dan wakil, bahkan juga di kecamatan, bahkan demikian juga di Kelurahan Tata Aran 2. Berkati mereka semua dalam tanggung jawab mereka Bapa. Engkau lebih tahu apa yang harus mereka lakukan dalam tugas-tugas kepemerintahan yang dipercayakan oleh Tuhan. Oleh anugerah, mereka diberikan kemampuan, kekuatan, dan kesehatan, dan berkat di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkau berkati seluruh anggota jemaat yang ada di Bethlehem Tata Aran 2, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, ibu bapa, sampai kepada yang sudah lanjut usia. Dari kolom 1 sampai kolom 16. Dari semua pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, diberikan keberhasilan, diberikan kecukupan dari semua hal yang mereka butuhkan, bahkan juga kebahagiaan dalam rumah tangga mereka menjadi anugerah Tuhan. Sambil mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, terus menyaksikan berbagai karya kerja yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Maka kepadamu sajalah kami membawa kehidupan dan semua hal yang mereka kerjakan, upayakan dan perjuangkan, bahkan mereka gumuli jemaat yang ada di Bethlehem Tata Aran 2 ini. Berdoa juga bagi badan pekerja majelis jemaat, bagi pelayan khusus, komisi BIPRA, komisi kerja, bagi mereka yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan, kostor, pegawai jemaat. Tuhan mampukan mereka untuk selalu melakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan. Demikian seluruh pendeta yang ada bersama dengan keluarga. Kiranya oleh kasih sayang-Mu, segala hal yang dipercayakan akan dapat dilakukan dengan baik. Disadari begitu banyak tantangan, tapi kami percaya dalam tuntunan Tuhan, semua itu dapat dihadapi dan diberi kemampuan untuk melakukan tugas pelayanan dengan baik. Engkau juga memberkati jemaat yang sedang bersyukur karena menikmati anugerah Tuhan ditambahkan usia, baik secara pribadi maupun keluarga. Syukur mereka dikuduskan oleh Tuhan, dan sambil mereka bersyukur, mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan akan selalu ada dan mereka miliki dalam mereka melanjutkan kehidupan di usia yang baru diperkenankan oleh Tuhan untuk menjadi bagian mereka. Berkati mereka yang sedang dalam pergumulan, apapun pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, dan Tuhan mampukan mereka menghadapi pergumulan itu. Bahkan juga mereka yang sedang berduka cita, kuatkanlah iman mereka dan berikanlah mereka penghiburan, supaya mereka dapat mampu melewati hari-hari duka cita yang mereka hadapi, dan mereka tetap meyakini pertolongan Tuhan akan mereka miliki. Dan iman mereka semakin teguh. Mereka terus berharap di dalam Engkau,
Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Berkati hidup mereka secara pribadi, tapi juga keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami. Inilah kami yang datang dalam kerendahan hati, membawa syukur dan permohonan, dan semua itu kami bawa di dalam Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melakukan nyanyian penutup dan jemaat diundang berdiri. NKB nomor 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Terimalah berkat Tuhan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk kembali dan ibadah kita telah selesai.